7 cara organisasi mencabut rasisme sistematik di tempat kerja. Presented by Group 5. Presentation members: Maria Oksana, Mea Helena, Natasha, Rani Aprilia Lestari, Susianti Dea, Yunita Ekasari. Rasisme tertanam kuat dalam masyarakat kita, dan akibatnya, rasisme juga tertanam kuat di tempat kerja kita. Organisasi di mana-mana sedang mendiskusikan cara mencabut rasisme sistemik dari tempat kerja. Di mana Anda harus memulai? Berikut adalah 7 langkah praktis untuk membangun organisasi yang lebih beragam dan inklusif. Dan perlu diingat bahwa langkah-langkah ini hanyalah permulaan. 1. Ingat Anda bisa berbuat lebih baik. Mulailah dengan mentalitas itu dan pertahankan. Kebanyakan orang ingin mendukung persamaan ras secara teori, tetapi mereka tidak tahu caranya secara praktis, terutama karena banyak solusi bersifat jangka panjang. Rasisme sistemik telah berkembang di Amerika Serikat bahkan sebelum negara itu didirikan, membentuk kehidupan orang Afrika Amerika, Latin, penduduk asli Amerika, dan minoritas lainnya selama ratusan tahun. Hal yang sama juga berlaku di banyak negara lain. Betapapun memilukan dan membuat frustrasi, perubahan besar mungkin memakan waktu lama. Tapi itu tidak berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Sama seperti sebuah rumah yang dibangun bata demi bata, kita harus membangun kembali dunia yang ingin kita tinggali, bata demi bata. Apapun yang Anda lakukan hari ini akan membuka jalan untuk lebih banyak kemajuan besok. Ingat saja, dalam masalah ini, kita selalu dalam mode zona konstruksi. 2. Tentukan komitmen organisasi Anda terhadap keragaman dan inklusi. Banyak organisasi sudah membahas bagaimana mereka bisa lebih inklusif. Mereka menyiarkan komitmen mereka untuk menjadi pemberi kerja dengan kesempatan yang sama, dengan jelas di halaman karir mereka, meskipun definisi pemberi kerja dengan kesempatan yang sama bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Lakukan hal yang sama untuk komitmen umum Anda terhadap keragaman dan inklusi. Tetapkan komitmen organisasi Anda dan hindari penggunaan bahasa yang tidak jelas tanpa pemahaman yang jelas tentang mengapa Anda menggunakan bahasa tersebut dan bagaimana Anda akan mencapai tujuan Anda. 3. Mempromosikan kepemimpinan yang beragam. Keragaman sejati hanya dapat dicapai jika kepemimpinan organisasi itu beragam. Orang kulit hitam hanya menyumbang 3,2% dari peran kepemimpinan senior di perusahaan besar dan hanya memegang 0,8% dari posisi Fortune 500, semuanya laki-laki. Demikian pula, orang Latin memegang kurang dari 2% posisi CEO Fortune 500, kebanyakan adalah laki-laki. Jika kita ingin melihat persamaan ras yang sebenarnya, maka kita harus mempromosikan orang kulit berwarna ke posisi kepemimpinan. Seperti berdiri, kita perlu berbuat lebih banyak untuk menciptakan peluang yang adil. Menurut McKinsey's Women in the Workplace Report, pria kulit berwarna dan wanita kulit berwarna lebih kecil kemungkinannya untuk dipromosikan daripada rekan kulit putih mereka. 4. Lacak kemajuan, pantau omset. Banyak organisasi mencari data untuk menemukan solusi untuk banyak tantangan. Mereka telah belajar bahwa ketika mereka memiliki struktur untuk menangkap dan menganalisis data, mereka dapat menginformasikan pengambilan keputusan dengan lebih baik. Kita bisa menerapkan pendekatan itu pada kesetaraan rasial. Langkah pertama hanyalah mengumpulkan data tentang siapa yang dipekerjakan, siapa yang dipromosikan, dan siapa yang keluar. Langkah kedua adalah membuat informasi tersebut dapat diakses publik. Datanya, tentu saja, harus dianonimkan, tetapi kami tetap dapat menangkap identitas gender, ras, dan etnis. Mengumpulkan data itu saja dapat memberitahu institusi Anda dan menampilkan tren apapun, positif atau negatif, dalam perekrutan, retensi, dan promosi. 5. Mengenali identitas dan pengalaman yang tumpang tindih. Interseksionalitas adalah pengakuan bahwa individu memiliki banyak identitas dan pengalaman, ras, kelas, jenis kelamin, orientasi seksual, agama dan status imigrasi, antara lain. Saat identitas tumpang tindih, mereka dapat digabungkan.
Seperti yang dijelaskan oleh YW Boston, pria kulit hitam dan wanita kulit putih masing-masing menghasilkan $0,74 dan $0,78 untuk dolar pria kulit putih. Wanita kulit hitam, dihadapkan dengan berbagai bentuk penindasan, hanya menghasilkan $0,64. Petik 2. Tingkat inklusi holistik ini memungkinkan individu untuk sepenuhnya menampilkan banyak sisi. Anda dapat mulai membuat ruang untuk interseksionalitas dengan menghindari bahasa yang terlalu disederhanakan. 6. Mengadopsi mentalitas kelimpahan. Mempromosikan orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya menguntungkan semua orang. Pada saat yang sama, perlu diingat bahwa mempromosikan individu yang beragam bukan berarti Anda tidak dapat mempromosikan orang lain. Jangan mendekati perekrutan dan promosi dengan mentalitas kelangkaan. Apakah kebebasan dan persamaan terbatas? Seharusnya ada peluang. 7. Lanjutkan dialog, karena rasisme tidak hilang secara ajaib. Hanya karena protes mereda dan media berhenti melaporkan rasisme tidak berarti rasisme terselesaikan. Momen ini penting karena, sebagai masyarakat, kita berbicara tentang topik yang diabaikan atau ditutup oleh banyak orang di masa lalu. Pertahankan dialog di tingkat kepemimpinan internal, di tingkat manajemen internal, dan di tingkat semua karyawan. Dialog berarti pertumbuhan, dan semakin banyak kita berbicara satu sama lain, semakin kita mampu meruntuhkan bias kesadaran dan ketidaksadaran internal kita. Thank you for listening. Don't hesitate to ask any question.